Dan bersama saya Sidik, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Sidik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, pada kali ini untuk memenuhi tugas UTS saya ingin mewawancarai beberapa narasumber berkenaan dengan pernikahan yang berbeda suku. Ya, kali ini kita di sini sudah ada Bapak Joni. Ya, Pak Joni, saya ingin bertanya kepada Bapak, menikahnya umur berapa, Pak? Ya, alhamdulillah. Dulu saya menikah, kalau saya tidak salah umur saya 22 tahun. 22 ya, tahun. 22 tahun saya menikah. Tahun 2017 kalau nikahnya dengan orang Bangka atau dengan orang Jawa? Kemarin saya nikahnya dengan orang Jawa, daerah Pasuruan, Kota Bangil. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Pak, ya. Bapak memilih orang Jawa itu kenapa gitu? Ya, yang pertama mungkin ya Gusti Allah ya. Gusti Allah itu jodoh, pertama jodoh. Yang kedua sebab saya belum Jawa dulu pernah belajar di Jawa. Di Bangil kurang lebih 6 tahun. 6 tahun kemudian kenal sama orang Jawa, kemudian saya masih cocok, akhirnya saya menikah dengan orang Jawa. Ini Bapak Joni kan orang Bangka asli ini. Ya. Jadi perbedaan suku antara Bangka dan Jawa kan. Ya. Bapak menyesuaikan setelah menikah itu kayak mana menyesuaikan dengan istri itu Pak? Ya, pertama kalau masa penyesuaian dengan istri, masa lingkungan sih itu butuh proses pertama. Dalam jangka 3 bulan kita saling memahami. Cuma yang agak sulit nih kalau sama Bangka dan Jawa nih dari segi masakannya. Kita ini manusia butuh makan. Iya. Istri saya itu biasanya suka masak itu khas Jawa. Karena mungkin dia orang Jawa, jadi kita nih Bangka nih suka lidah pedas-pedas, Jawa ini suka yang manis-manis. Itu yang beda, itu yang susah sekarang. Tapi mau tidak mau kita menghargai istri kita. Gitu. Ya, kalau ini Pak, apa namanya kan, kalau di rumah tangga pasti ada lah ya permasalahan. Bagaimana Bapak menghadapi permasalahan lebih khusus kan perbedaan suku ini, beda budaya. Bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, ketika ada masalah dalam keluarga, yang pertama kalau saya sebagai kepala keluarga menenangkan diri dulu supaya tidak kebawa emosi. Karena kalau ada masalah disini emosi nanti takutnya salah. Itu yang pertama. Yang kedua nanti setelah kita tenang jiwa kita, pikiran kita, baru nanti kita sama istri musyawarah kita tidak bisa egois sebagai seorang keluarga, karena bagaimanapun perempuan itu tulang rusuk, tak bisa kita patahkan. Walaupun dia suku Jawa, suku Madura, suku Melayu, tetap perempuan bisa kita keraskan. Ya, ini Pak, kan keluarga istri Bapak itu Jawa semuanya kan. Iya. Jadi Bapak harus beradaptasi. Sulit nggak beradaptasi dengan suku-suku Jawa itu kayak gitu? Ya, pertama sulitnya ketika musim mudik gitu. Sulitnya kalau seperti biasa bukan waktu musim mudik ya biasa saja. Kalau paling susahnya ketika pihak keluarga dan istri mertua pengen ketemu sama anaknya, ketika ekonomi kita mendukung, itu yang sulit dipahami kadang. Itu biasanya terkendala kita menikah dengan orang Jawa. Ketika musim Idul Fitri mau mudik, kita terkendala ekonomi, itu yang agak sulit. Gitu ya Pak. Hal yang paling istimewa ya pasti pernah merasakan hal-hal yang istimewa yang tidak terlupakan. Hal apa itu? Ya. Hal yang yang tak bisa saya lupakan sama istri saya ketika pernikahan kita kan orang Bangka. Ketika kita menikah itu kita diminta pakai suku adat Jawa. Oh, adat Jawa, bukan Bangka? Bukan, karena kita ikut istri, jadi suku Jawa, jadi pakainya pakai adat Jawa, itu rasa canggung. Jadi itu suatu tersebut saya baru sekali pakai adat Jawa, itu sangat istimewa bagi saya. Tapi tidak masalah ya Pak? Ya, tidak masalah. Ada masalah ya? Masalah bagi saya. Ini bagaimana atau apa yang Bapak gambarkan dari sosok istri itu? Bagaimana Bapak menggambarkan? Kalau istri saya gambarkan sebagai teman hidup, baik dalam suka maupun duka. Karena ketika dalam saya kesulitan istri saya ada, ketika saya senang istri juga saya ada. Artinya bagi saya dia merupakan istri yang sempurna lah untuk saya. Dan ketika saya butuh bantuan motivasi dalam sebuah permasalahan, istri saya timbul. Artinya dia itu bisa menjadi rekan tim saya dalam mencari masalah atau sebagai teman hidup saya ketika dalam curhat.
Bisa. Ya, terima kasih Pak. Oke. Semoga rumah tangga Bapak Amin, amin. langgeng ya, Amin. di keluarga sakinah, mawaddah, Amin, amin. warahmah, dan mendapat keturunan yang soleh dan soleha. Terima Amin. kasih Pak. Iya, Pak oke, Jadi iya, iya. ya. Oke, oke. Kembali lagi bersama saya Sidik untuk melanjutkan tugas UTS saya. Nah, kali ini saya sudah bersama narasumber yang kedua. Ya, di sini sudah ada Bapak Bustami. Ya, asli di Jawa ya Pak ya? Jawa, Jawanya di mana? di Banten. Di Banten. Oh, yang kabar-kabar Bapak menikah dengan orang Bangka. Iya. Kenapa Pak? Kan Bapak orang Jawa. Kenapa milih orang Bangka? Aku sangat tertarik dengan perempuannya, dengan keadaan di sininya. Pokoknya cocok. Cocok dengan orang Bangka. Semangat. Ya. Ini kan itu Bangka dan Jawa beda sukunya, beda budaya. Bagaimana Bapak beradaptasi, menyesuaikan dengan orang Bangka? Kayak mana? Aku di Bangka ini senang lah. Senang ya. Pikiran senang, punya cewek orang Bangka senang gitu. Iya. Kehidupan pun senang, kompak, serempak masyarakatnya. Jadi gitulah. Kayak gini Pak, kan setiap rumah tangga itu pasti punya masalah. Bagaimana Bapak mengatasi masalah-masalah ketika ada masalah rumah tangga? Yang pertama, kami itu tidak luput dari musyawarah dengan orang terdekat, tetangga, curhat dengan kawan-kawan gitu. Dipecahkan bersama, Pak. Iya. Kalau Bapak sudah lama di Bangka? Sekitar belasan tahun. Belasan tahun. Nikah dengan orang Bangka itu sekitar umur berapa? 30 tahun lah. 30 tahun, iya. Kalau gambaran seorang sosok istri di mata Bapak kayak mana? Keturunan, agamanya, Jadi terus cantik. kecantikan juga. Iya, Gitu. masuk lah. Iya. Jadi Apa itu? Jadi memilih seorang istri itu terutama dari agamanya. Iya. Ya, tapi tidak mandang sukunya, terserah sukunya, yang penting agamanya Iya. Islam kayak gitu. Iya. Dan tidak lebih harus cantik kayak Iya. gitu. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin itu yang saya tanya pada kesempatan kali ini. Ya, semoga keluarga Bapak menjadi keluarga sakinah, Amin. warahmah, dan Amin. anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya, Rabbal Ya, Alamin. terima kasih Pak. Ya. Ya, itulah video saya udah mewawancarai dua narasumber untuk memenuhi tugas UTS saya. Terima kasih kepada teman-teman untuk yang telah membantu pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.